this town. Resident Evil, welcome to Raccoon City. Oke, kembali lagi di channel Stardust Stream AV ya. Setelah lama sekali ya kita tidak upload mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City. Dan kali ini gue dapet trailer yang baru rilis sekitar tanggal 4 November ya. Itu trailer pendek doang dan gue masih mencari satu karakter yang ternyata masih nggak ada. Kayaknya gue bakal gabungin di satu video aja. Jadi supaya video Welcome to Raccoon City tidak sebanyak village ya. Jadi kita akan menghemat quantity video sehingga nanti pada saat filmnya rilis kita bisa berspekulasi ria sampai berteori. Nah sekarang karena trailernya ada versi pendeknya, ini gue hanya sekedar menambahkan aja apa yang dan juga sekaligus mengklarifikasi ya kalau misalnya ada yang salah gitu di trailer sebelumnya. Oke, trailer kali ini cukup creepy, cukup seram, dimana banyak banget scene yang menunjukkan Lisa Trevor sebagai villain dan juga William Birkin ya, yang memang di sini ternyata dapat spotlight lebih. Dan gue pikir itu bakal diubah. Jadi William Birkin itu gue pikirnya pas di trailer kemarin tuh bakal ditunjukkan mutasi off screen, sekalinya on screen pun cuma sebentar dan gak bakal akurat seperti di game ya, yang memang ikonik seramnya dan juga tangan kanannya sampai seperti itu ya. Dan ternyata di sini kelihatan mutasinya itu mirip dengan di game yang memang disamain sampai ke mutasi finalnya. Mungkin mutasi finalnya bakal lebih keren ya daripada versi game ya, apalagi game Resident Evil 2 original. Jujur gue lebih suka yang remake dimana William Birkin itu tampak monster banget di final formnya. Sorry, mungkin di super form karena final formnya itu yang di kereta. Nah di super formnya itu gue cukup terkesima ya, tapi memang konsep G-Virusnya menghilang dan juga untuk bagian matanya pun dibuat gimana ya. Jadi kayak G-Virus ini kalau misalnya prosesnya sudah selesai atau mungkin sudah mencapai final, dia bakalan membentuk utuh monster itu tanpa mempedulikan mutasi mata, bentuknya mata itulah pokoknya lah. Ya gue mikirnya seperti itu, tapi ternyata di sini diperbaiki ya mungkin di versi game, yaitu untuk mutasi memang dimulai dari tangan kanan seperti biasa ya, dan juga nanti di final formnya atau mungkin di kereta bukannya. Nah yang di kereta ini merupakan super form yang ada di game. Jadi dibalik, dan bukan dibalik, dipercepat. Jadi yang di kereta tuh nggak ada yang namanya mutasi jorok-jorok sampai full nutupin kereta banyak banget gigi dan juga mata-mata itu yang menjadi pengalamannya, kayak itu nggak bakal ada. Itu dibuatnya seperti monstrous aja gitu bentuknya. Menurut gue seperti itu, karena lihat dari trailer sebelumnya yang gue bilang CGI-nya jelek, itu memang si William Birkin itu posisi sudah di kereta ya untuk menghadang Leon dan juga Claire. Gue nggak tahu ada Sherry Birkin atau enggak di sana ya. Kayak sih bakal ada, cuman beda di sini nggak dikasih lihat aja. Nah untuk si William Birkin sendiri nanti di game ya bakal mendapatkan origin story-nya lagi. Jadi memang film ini nih bakal fokus ke perkenalan setiap karakter ya. Jadi kalian mesti berhati-hati juga dalam menonton ini, jangan terlalu terpaku sama game ya. Cukup ya universe film ini mau dibuat baru atau membuat seperti apa ya, ikutin aja karena ini udah beda banget sama di game. Ini udah di luar dari game karena kemarin juga ada fignet-nya juga kan. Nah untuk fignet karakter gue gak mau bahas karena memang itu sudah jelas dan itu pernyataan langsung dari director dan juga aktor-aktor ya. Jadi ngapain gue bahas gitu ya, itu memang udah omongan dia. Nah ini kan kita bahas trailernya aja. Oke, kita kembali lagi ke William Birkin ya, dimana di William Birkin kayak bakalan masih sama originnya seperti di game ya, cuma bedanya dari tampang dan juga motivasi mungkin agak sedikit berbeda, sedikit doang berbeda. Nah untuk villain ini sudah menjanjikan ya, dimana final villainnya kita bakal melawan CGI monster lagi yang memang sangat menjanjikan, karena di sini CGI-nya udah lebih baik, jujur udah dipoles sedemikian rupa untuk disesuaikan lighting-nya dan lain-lain. Nah untuk si Lisa Trevor di sini trailernya diiringi dengan suara semacam gimana? Lu pada tahu gak sih kalau kentongan Siska Mling kentongan pos ronda itu loh yang suka klok-klok terus atau enggak angklung atau enggak suara tulang patah, persendian yang patah. Nah ini trailernya dibuat creepy dengan suara seperti itu dan tidak ada lagu sama sekali ya. Jadi memang
dibuat orkestra dan juga diiringi oleh suara ini ya, antara tulang atau angklung atau apa, gue nggak ngerti itu bikinnya gimana, yang pasti suaranya kayak gitulah. Cukup creepy untuk mengiringi musik di mana more spotlight dua villain, William Birkin dan Lisa Trevor, tapi ini lebih cocok ke Lisa Trevor. Kenapa? Karena kan kita tahu sendiri Lisa Trevor itu bahan eksperimen gila-gilaannya sampai berubah sedemikian rupa tapi masih dalam bentuk humanoid, itu parah banget. Bahkan mungkin lebih creepy daripada William Birkin, karena William Birkin bakal full menjadi monster ya. Memang wujud manusia udah gak kelihatan, kalau ini kan masih kelihatan gitu wujud manusianya. Dan di sini memang diiringi dengan tangannya atau tulangnya memang kelihatan patah, tapi dia masih bisa mengendalikan gitu loh. Like seriously, ini kayaknya gue bakal berasumsi ini menggabungkan unsurnya ada di game juga sih. Kayak kalau di game kan itu Lisa Trevor ada parasit Nemesis Alpha gitu. Jadi memang digabungkan aja. Nah, untuk penggabungan ini sendiri menurut gue bakal menjadi bagus. Dan juga cikal bakal akan lahirnya Nemesis. Tapi sepertinya director ini gak mau membuat Resident Evil 3 adaptasinya. Karena satu juga udah gak cocok ya untuk timeline. Itu mungkin kita bahas nanti setelah filmnya rilis aja. Nah, untuk Lisa Trevor segitu aja, karena untuk Lisa Trevor udah jelas ya, nggak ada yang perlu dibahas ya, karena kalian mungkin udah nonton atau memainkan gamenya, mau Resident Evil 1 atau Resident Evil 1 remake. Kayak Resident Evil 1 remake sih. Kalau saya Resident Evil 1 yang sebelumnya itu nggak lawan Lisa Trevor, yang remake yang lawan Lisa Trevor. Nah, setelah itu di situ kan udah jelas di gamenya, terus juga di trailer kemarin kan udah jelas di mana dia itu menjadi bahan eksperimen gila-gilaan. Ya udah, kita tinggal lihat bagaimana bahan eksekusinya aja. Nah, untuk yang terakhir, yang karakter misterius yang mau gue bahas ini adalah, ya kalian sudah bisa lihat dari judul lah ya, atau mungkin dari thumbnail, kayak gue bakal put salah satu gitu, yaitu Where is Ada Wong? Ada Wong ini ada cast-nya, yang bernama Lily Gao itu sudah ada, dan di trailer gue cari-cari nggak ada tanda-tandanya sama sekali, dan memang berfokusnya ya ke karakter-karakter utama like Claire, Chris, Leon, Jill, dan juga Albert Wesker. Udah, yang lainnya itu nggak ke spotlight sama sekali. Kayak Ada Wong itu. Nah, ini gue mencurigai dia bakal muncul di post credit scene doang, sama seperti video sebelumnya yang gue bilang dia bakal muncul kayak di post credit scene juga. Semua YouTuber tentang Resident Evil bilang kalau Ada Wong kayak cuma bakal dapat porsi di post credit scene, atau nggak mentok-mentok dia bakal bareng Leon sebentar. Itu pun cuma sebentar karena Leon bakal dipasanginnya sama Claire. Nah, untuk Ada Wong sendiri menurut gue karakternya itu bakalan misterius, ya udah pasti. Nah, untuk fisik gue nggak tahu ya Lily Gao itu kayak gimana dalam bermain ya. Kalau aktor atau aktris tahu gue tuh mau gimana ya, mau dibedain berdasarkan film susah sih ya. Kayak gue di film ini bagus, apakah di film ini bakal bagus juga ya, kita nggak bisa bedain gitu juga. Toh dia aktor dan aktris pasti jago acting gitu aja. Nah, yang gue jadi masalah adalah umur atau muka. Karena di Ada Wong yang di game itu dia berumur 24 tahun. Dia lahirnya tahun 1974 ya, kuranginnya sama 1998. Nah, kita tidak tahu apakah di sini Lily Gao itu bakal dipoles sedemikian rupa untuk ke umur 24 atau dia akan mengikuti umurnya yang sekarang. Jadi memang Ada Wong bakal disetnya agak lebih tua. Bukan agak lagi, mau lebih tua daripada Leon gitu loh. Mudah-mudahan bakalan game akurat ya, karena memang Ada Wong itu ya, seperti kita tahu minimal baju merah, nggak perlu seseksi atau seterbuka yang ada di game, cukup baju merah aja, atau mungkin yang coat warna coklat itu yang ada di remake, dan juga rambut pendek. Dah, itu aja sih sebenarnya. Untuk pembawaan gue yakin Lily Gao bisa lah ya membawa Ada Wong ya. Nah, ini gue cuma masalahnya tadi muka Ada Wong. Dari kemarin gue kepikiran nih, apakah Ada Wong bakalan kembali berumur 24 tahun atau ngikutin umur aktrisnya. Nah, ini agak membingungkan. Dan gue curiga lagi, ini paling membagongkan. Karena kenapa? Gue curiga, apakah nanti Ada Wong bakalan dapat porsi di post credit scene dan juga tidak diperlihatkan mukanya secara utuh. Otomatis
ngeliatnya dari belakang atau di shotnya dari belakang. Udah gitu gue curiga rambutnya kayaknya bakalan panjang. Itu yang gue takutkan. Kalau misalkan panjang ya it's okay, gue nggak masalah. Toh ini origin, cuman kalau bisa nanti buru-buru lah dibuat sequel atau gimana sebelum dapat hujatan. Tau-tau studio kena mental nggak mau bikin lagi kan, repot. Atau kan di film kedua munculin di trailer gitu, karena memang udah terlanjur mengecewakan gitu. Kalau bagi gue nggak masalah lo mau rambut pendek rambut panjang, karena di sini sudah ditegaskan dia origin. Ingat kata-kata itu, origin, dan juga game adaptation itu. Jadi nggak bisa mengcopy persis seperti di game, tapi hanya memakai karakternya dan juga beberapa unsurnya dan mungkin sifatnya juga. Dah itu aja. Oke, sekian aja untuk pembahasan kali ini ya. Kita bakal bertemu lagi mungkin di TV Spot atau mungkin di trailer singkat atau teaser singkat lagi yang kayak gini untuk video. Kenapa gue jarang buat video ini? Ya memang gue lagi nunggu banget sih Welcome to Raccoon City, mempersiapkan diri untuk menonton ini secara utuh, sehingga nanti filmnya video yang dikeluarkan itu berkualitas gitu loh. Dan nanti juga gue bakalan membuat versi spoiler dan non spoiler. So untuk yang spoiler video nanti di tanggal 24 atau seterusnya mungkin Desember. Nah itu tolong dibaca thumbnail ya, karena gue bakal menampilkan thumbnail. Kalau spoiler ya nggak usah nonton gitu, karena gue tahu beberapa belum nonton. Takutnya nih gue rilisnya tanggal 25 atau tanggal 26, itu kan masih anget-angetnya tuh. Nah ngerinya kayak gitu, dimana orang-orang masih pada excited, gue udah spoiler kan gak enak ya, udah gitu youtuber kecil kan. Nah udah mendingan kalau spoiler nanti gue kasih spoiler gede banget. Nah kalau non spoiler ya silakan kalian tonton aja, karena mungkin unsur yang gue bawa itu ya unsur dari trailer doang dan TV spot. Untuk yang di film full, apapun yang terjadi, hidden detail, easter egg ataupun gue nggak bakal kasih tau. Gue hanya kasih tau sebatas yang ada di trailer. Tapi memang review full movie-nya ini agak susah jujur ya, non spoiler agak ribet. So mungkin gue bakal upload yang spoiler dulu karena spoiler lebih gampang, tinggal asal ceplos, gak usah pakai script. Gue ini kayak gue masih script lagi nih ya. Terima kasih nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Mata nih.